misalnya ada sekret di situ sambil mengingat-ingat kan semi polar kepala bayi segini kah? Oke, baru nanti di clapping dan vibrasi. Nanti saya jelaskan clapping vibrasinya. Nah, sekarang misalkan sekret itu ternyata ada di belakang, kanan, kiri, bawah. Sebut dulu. Bronkus, basalis, posterior, dan distra. Saya posisikan seperti apa? kepala lebih rendah daripada Jika tengkurap dengan kepala lebih rendah daripada kaki. Yuk, misalkan lagi, ternyata sekret itu numpuk di bagian belakang, kanan, kiri, tapi di bagian atas. Sebut dulu, ini namanya apa? bronkus, apikal, posterior, Saya posisikan seperti apa? Bayinya, anaknya. Ini aja. Begini, tengkurap tapi kepalanya tetap lebih tinggi. Ya. Karena kebalikannya dari yang tadi ya. Oke, lagi misalkan pasien itu ternyata sekretnya ada di depan, numpuk di kanan kirinya, atas. Depan, kanan, kiri, atas. Bronkus, apikal, anterior, Bisa. Yes ya. Jadi nanti diposisikan. Nah, kemudian kalau yang di lateral tadi, teman-teman tinggal melihat saja di lateral yang bawah atau yang atas dan kiri atau kanan. Kebalikannya. Kalau dia di sebelahnya di kiri, berarti dimiringkan ke kanan. Kalau dia di kanan, berarti dimiringkan ke kiri. Yes ya, dia ya teman-teman ya. Yes. Itu kalau pada bayi. Kalau pada anak, nanti misalkan usianya dia sudah bisa duduk, sudah kooperatif duduk. Kalau semi-collar, ini ada kursi, Anda taruh bantal di belakangnya, tinggal menyandar aja. Kalau misalkan dia harus membungkuk, kursinya dibalik, kasih bantal depannya, kita sambil minta dia untuk meringkuk. Jadi kita dari belakang. Nah, misalkan posisi ini bisa dilakukan di kursi yang monggo. Kalau misalkan dilakukan dengan tidur, maka posisi semi-collar, posisi yang kepala lebih rendah itu tadi sama sebenarnya. Cuman ini posisi bayi, Anda boleh pakai bantal. Kalau pada anak-anak menyesuaikan dengan bed. Ya, nanti kalau perlu bantal monggo, kalau tidak menyesuaikan bed yang bisa diukur naik turunnya kepala atau kaki. Gitu ya, Dek ya. Ya, kita mulai dulu untuk yang clapping dan vibrasi. Sekarang teman-teman sudah tahu clapping? Nah, ya, caranya gimana? Dulu jika ambil kayaknya udah deh. Cuman ini pada anak, berarti nanti kekuatannya, kemudian nanti apa yang harus dihindari di bagian-bagian ini, dan sekepok tangan kita ini mungkin juga nggak sampai dengan kekuatan penuh ya. Nah, nanti sambil kita lakukan clapping. Cuman bajunya dibuka apa enggak tadi? Bajunya dibuka enggak? Iya. Ya, dibuka ya. Nah, cuman ya tadi kalau misalnya dibuka harus dikasih selimut atau sesuatu hal yang sekiranya dia tidak mengalami hipotermia. Apalagi kalau kipas anginnya geber kayak gini ya luar biasa ya, jangan ya. Baik, ntar ya Dik ya. Ibu nanti saya ajarkan juga ketika di rumah, boleh ya Bu kalau mau dicoba ya. Nah, clapping. Dari mana ke mana Dek? Bawah ke atas. Anda lihat berarti ini kan batasnya sampai di arkus koste ini ya. Kalau ini udah perut ya. Ini udah perut tadi. Dadanya hanya sak kupik ya. Nah, ini nanti Anda lakukan clapping ya. Ya Allah. Ya nggak apa-apa ya, misalkan dengan kekuatan itu dengan seluruh jari ini tidak apa-apa, cuman kekuatannya mungkin tidak besar. Kadang-kadang ada yang juga dengan ya, cuman yang agak keras gitu ya. Kalau cuma begini juga nggak kerasa dia, karena ini nanti harapannya sekret ini akan rontok di saluran pembuluh saluran pernapasan sehingga nanti bisa keluar dengan terakhir. Terus ya kita lakukan clapping dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas, tidak bolak-balik, ya kan? Berirama, berirama, berirama. Anda lihat di sini berarti ada arkus koste dan yang lainnya, organ-organ yang kiranya ada di dalam ini nggak perlu dikoyak terlalu, ya. Prinsipnya seperti orang dewasa itu nanti. Berapa menit Dek? Ya, 1 sampai 2 menit cukup lama loh ya, 60 detik. Jam berapa? 20 detik ya. Dan Anda harus lihat observasi apa? Sebelum ke sekretnya, pada saat dilakukan begini, Anda harus menghindari supaya tidak terjadi apa? Muntah lagi. Mau muntah apa Dek? Muntah ya? Mama ya? Suku bune ya? Apalagi? Tidak nyamanan itu dengan diindikatorkan apa? Menangis. Kalau menangis
vibrasi pasti adik nangis dong, dia nggak nyaman. Kalau lagi sesek mungkin nggak sih? Iya, saturasinya mungkin turun. Kalau misalkan dia sesek tiba-tiba kok megap-megap, Anda hentikan, cek saturasinya berapa, ternyata saturasinya turun, lakukan dulu pemberian oksigenasi, jangan terus dilakukan itu. Jadi kewaspadaan itu yang harus benar-benar dilakukan pada teman-teman pada saat dilakukan clapping maupun vibrasi. Nah, itu yang clapping. Kalau vibrasi berarti menggetarkan. Kalau menggetarkan tidak dikoyak begini, tapi tangan kita yang menegang kemudian digetarkan sampai ke atas. Gitu ya. Tapi kalau diginikan itu enggak ini apa namanya enggak efektif. Selain itu juga ada organ-organ yang lainnya. Itu clapping dan vibrasi. Baru yang terakhir, ini adiknya usia berapa? Kalau bisa batuk ya monggo dibatukkan, tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksa untuk batuk ya. Jadi diapakan observasi keluarnya lendir, keluarnya sekret, nanti dia tambah muntah atau tidak, kemudian hasil akhirnya dia belum tentu juga kok sekretnya bisa keluar secara pada saat itu, sehingga perlu pengulangan beberapa kali dilakukan clapping dan vibrasi ya. Oke, dan rangkaian ini tadi mulai dari postural, drainase, clapping, vibrasi itu merupakan kita sebut dengan fisioterapi. Paham sekarang ya? Nah, itu kalau di depan. Kalau di belakang berarti ya sudah tinggal begini saja. Nanti teman-teman menyesuaikan dengan apa namanya kondisi pasien. Kadang-kadang kalau pada anak ada yang posisi kita sambil duduk, ini kita jaga kanan dan kirinya sama kita pegang bagian ini sambil clapping. Tapi aja sampai bagiannya gelundung ke bawah ya. Kalau memang tidak belum sering melakukan, mungkin Anda sambil posisi seperti ini sambil kita melakukan clapping. Di area tulang belakang nggak boleh dipukul, nggak boleh ketuk. Kemudian di sini ada anatomi apa ini? Belakang sini ada dua jam. Sehingga di bagian organ-organ yang berongga itu kalian ngetuknya tidak boleh terlalu keras. Jadi tidak boleh pas di tulang belakang juga. Nah, ini yang harus dihindari sehingga nanti menyesuaikan. Karena ini loh dek, paru ini loh seni ini udah perut lo yo. Ya. Sambil dicek. Jangan-jangan adiknya megap-megap, kita sambil asik aja melakukan clapping vibrasi, adiknya nyungsep megap-megap ya. Posisi itu yang harus kita lakukan. Sudah, kalau sudah nanti diposisikan ulang kembali, disampaikan kepada orang tuanya, mungkin bisa dilakukan beberapa kali selama ya. Itu kalau pada, kemudian kalau pada anak ya kita lakukan di ini apa namanya tempat tidur atau di kursi juga boleh. Sama kok caranya dengan pada saat kita dengan yang baik. Cuma kekuatannya, frekuensinya, kemudian nanti apa namanya organ-organ yang harus kita inikan yang mana, maka menyesuaikan dengan anatomi dari anak atau ya. Oke, mau dicoba yang anak ya, karena nanti saya mau mencobakan satu efektif ya. Oke, anak siapa lagi? Semua jadi anak siapa? Boleh? Amit ya, guys ya, kita di sini.